السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita berikutnya, dan ini adalah pertemuan yang ke-6. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang level dari takdir yang kedua, yaitu al-kitabah. Yang pertama adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bikulli syai'in qabla kaunihi. Pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu tersebut, dan telah kita rincikan dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas level yang kedua atau martabatus tsaniyah, al-kitabah. Qala hafizahullah ta'ala, ya al-musannif, menulis kitab. Al-kitabah itu maksudnya adalah al-imanu bi anna Allah ta'ala kataba fil lawhil mahfuz maqadir al-khalqi. Kita beriman, wajib beriman tentang bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis di dalam lauh mahfuz maqadir al-khalq, semua takdir makhluk. Makhluk itu bukan hanya manusia, semua yang ada, termasuk benda-benda yang mati, hewan, dan hal-hal yang tidak kita ketahui dengan panca indera kita. Telah semua ada takdirnya, dicatat di lauh mahfuz oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita imani. Fama yahduthu syai'un fil kaun illa waqad alimahu wa katabahu qabla huduthih. Tidak ada terjadi suatu peristiwa pun di dalam alam semesta ini kecuali sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatatkannya sebelum terjadi. Apa dalilnya tentang iman terhadap al-kitabah ini? Ingat, artinya al-kitabah itu pencatatan, penulisan. Dalilnya dari Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Surah Al-Anbiya 105. Allah berfirman yang maknanya, dan sungguh telah kami catatkan fi Zabur, di dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami catatkan di dalam Az-Zabur, setelah sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah tulis di Az-Zikr. Az-Zikr di sini kata ulama tafsir maksudnya lauh mahfuz. Apa isinya catatan tersebut? Ketetapan tersebut, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguhnya bumi ini diwarisi, atau yang akan mewariskannya adalah hamba-hambaku, yakni hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh. Letak posisi pendalilan dari ayat ini
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi min ba'di dzikri. Karena kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, az-zikru di situ ummul kitab alladzi indah. Ummul kitab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Lauh Mahfuz. Lengkapnya di sini dinukil oleh penulis kitab yaitu Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Faz-zabur huna jam'ul kutub al-munazzalati minas sama'. Kata Zabur dalam ayat ini meliputi semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah dari langit. La takhtassu bi Zabur Dawud. Bukan maksudnya hanya Zabur Nabi Dawud alaihi salam. Wal-dzikru ummul kitab alladhi indahu. Dan kalimat az-zikr dalam ayat ini maksudnya adalah ummul kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Wal ardu, dan bumi maksudnya dalam ayat ini adalah dunia yang tempat kita tinggal saat ini. Wa ibadahu as-salihun, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh dalam ayat ini maksudnya ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada asahhul aqwal fi hadhihi al-ayah. Inilah pendapat tafsir yang paling sahih dalam ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam kitab-kitab yang ada, telah Allah turunkan kepada para nabinya. Dan itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala juga tetapkan hal itu dalam Lauh Mahfuz. Apa ketentuan itu? Sungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil dari Al-Quran, bahwasanya segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala telah catatkan di dalam Lauh Mahfuz, yaitu ummul kitab. Dalil yang kedua dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin ayat 12. Sungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, wa naktub, dan kami yang mencatatkan ma qaddamu, apa yang telah mereka perbuat, apa yang mereka tengah lakukan di masa lampau, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka. Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkannya. Bahwasanya catatan manusia itu kelak di akhirat manusia terperanjat dengan isinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Ini kitab tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar dari urusan manusia kecuali terhitung di dalam tulisan tersebut. Jadi semua perbuatan kita itu dicatat, tercatat. Tidak ada yang lolos dari pencatatan itu, sekecil apapun. Dan itu tentu menumbuhkan sifat muraqabatullah, yakni merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan bersendiri maupun di dalam keadaan terbuka, dilihat oleh orang banyak, agar kita selalu bertakwa di dalam dua keadaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami hitung, ahsaynah, telah kami sebutkan, telah kami catatkan, fi imamin mubin. Imamin mubin maksudnya Lauh Mahfuz.
Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala anna qawlahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin wa huwa al-lawhul mahfuz. Dan yang dimaksud dengan firman Allah, segala sesuatu telah kami hitung, telah kami tulis di Lauh Mahfuz fi imamin mubin, maksudnya al-Lauhul Mahfuz. Dan dia adalah ummul kitab, dan dia adalah az-zikr yang ada dalam firman Allah sebelum yang kita sebutkan di sini. Yatadammanu kitabahu a'mal al-ibad qabla an ya'maluha. Ini az-zikr di situ maksudnya kutiba fihi kullu syai'in. Ditulis dalamnya segala sesuatu, yatadammanu, yang meliputi semua perbuatan hamba sebelum mereka lakukan. Jadi jelas ayat ini menunjukkan tentang ketentuan, kepastian perkara ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menulis segala sesuatu di dalam Lauh Mahfuz sebelum terjadi. Ini makna dari firman Allah dalam surah Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di sini ada faidah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana dinukil oleh muallif, fajama'a bainal kitabain. Ayat ini menggabungkan ada dua pencatatan. Pertama, al-kitabus sabiq li a'malihim qabla wujudihim, pencatatan yang telah lebih dulu terjadi untuk perbuatan manusia sebelum Allah ciptakan mereka. Yang kedua, wal kitabul muqarin li a'malihim, pencatatan yang mengiringi perbuatan manusia itu sendiri. Jadi sebelum manusia diciptakan oleh Allah sudah ada tercatat begini perbuatannya, begini nasibnya, begini akan terjadi di alam ini. Dan setelah manusia berbuat, beriringan dengan itu pun dicatat oleh para malaikat, dan kelak di akhirat kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita. Maka dari itu sebenarnya hidup ini, wahai kaum muslimin dan muslimah, ya ibaratnya kita sedang mempersiapkan catatan kita. Hari demi hari, waktu demi hari, itu sebenarnya adalah nanti akan menjadi buku karangan kita kelak di akhirat. Jika Anda menulisnya adalah isinya maksiat semua, kelak akan Anda melihat hasilnya. Buku Anda adalah cerita tentang maksiat semua. Sebaliknya, jika Anda isi hidup ini dengan kebaikan, dengan amal saleh, dengan iman kepada Allah dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, maka kabar gembira untuk mereka kelak di hari kiamat. Mereka lah orang-orang yang akan menerima kitabnya dengan tangan kanan, melihat catatannya penuh dengan kebaikan. Jadi itu ada nasihat para ulama, orang saleh. Sebaik-baik tulisan yang akan kita baca di akhirat itu adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu riwayat, inni la astaghfirullah 70 marrah fil yaum. Aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Dalam satu riwayat mengatakan 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Betapa butuhnya kita dengan istighfar tersebut. Tayyib, itu faidah dari ayat ini yang menunjukkan tentang pendalilan wajibnya kita beriman dengan Allah telah menulis segala takdir manusia di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Apakah kamu tidak tahu? Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu? Nah, ini pertanyaan yang maksudnya adalah takrir, ketahuilah olehmu.
Annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sungguhnya hal itu telah ada dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan keberadaannya semua yang ada di langit dan bumi itu ditulis dalam kitab mudah atas Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, yukhbir an kamali ilmihi bi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Wa annahu muhit bima fis samawati wa ma fil ard. Maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi apa-apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Ila an qala annahu ta'ala alima al-kainat qabla wujudiha. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang ada sebelum dia terjadi, sebelum dia ada. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua itu di Lauh Mahfuz. Jadi jelas sekali dalilnya. Ini 3 ayat yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala, dan semoga kita mengingat hal itu sebagai ilmu dan untuk kita fikirkan sehingga berbuah menjadi i'tiqad dan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita lanjut kepada dalil berikutnya, yaitu dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, yakni hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah qala 'arshuhu 'ala al-ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi bi 50,000 sanah. Jaraknya adalah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Takdir itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengimani hadis yang ahad lagi sahih. Berbeda dengan ahli bid'ah, mereka mengingkari hadis ahad walaupun sahih dalam masalah akidah. Ahlussunnah tidak. Dan hadis ini adalah sebagai kabar yang ghaib yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita imani hal itu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir. Pencatatannya itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi nggak ada istilah itu jagat raya ini terjadi begitu saja hanya karena ledakan Big Bang tanpa ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Tidak dengan tiba-tiba dia belum ada, seperti tidak. Allah sudah tentukan. Allah sudah catat semuanya. Maka dari itu rugilah orang-orang yang ilmunya hanya mendalami masalah hal itu saja. Siapa yang menciptakan, bagaimana penciptaan ini. Sudah ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terima imani. Jika tidak,
maka berbahaya. Akan berbahaya. Orang bisa jatuh kepada ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Ini hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Di dalam hadis tersebut di antaranya redaksinya itu berbunyi kana Allah wa lam yakun syai' qablah. Allah telah ada. Allah ada. Saya lihat kana Allah wa lam yakun syai'. Ya. Ini karena ini bingung diterjemahkan. Intinya maksudnya Allah ada. Walam yakun syai'un qablah. Namun tidak ada segala sesuatu pun sebelumnya. Di situ lam dan syai'. Kalau ada kalimatnya itu manfi di awal, ada syai' di belakang, menunjukkan umum. Segala sesuatu masuk ke dalamnya. Menjadi makna tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Termasuk waktu di situ, karena waktu adalah masuk ke dalam kategori sesuatu. Allah yang ciptakan dia. Sehingga tidak boleh orang berkata, ya sebelum Allah ada berarti waktu sudah ada, karena kalimat sebelum dikenal. Tidak. Waktu itu masuk ke dalam kategori syai' yang dinafikan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Allah mutlak adanya. Tidak didahului oleh kalimat sebelum, tidak diliputi oleh waktu, dimensi waktu. Allah menciptakan dimensi waktu, dan akal kita tidak sampai ke dalam hal itu. Akal manusia hanya tahu bahwasanya seseorang atau sesuatu terjadi dalam dimensi waktu. Tapi itu makhluk. Allah tidak. Kan Allah ada, walam yakun syai'un qablah. Tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan 'arsy-Nya Allah berada di atas air. Thumma khalaqallahu as-samawati wal ard. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Zahir hadis ini menunjukkan arsy itu telah ada lebih dulu daripada langit dan bumi. Dan air lebih dulu ada daripada langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulli syai'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatu di Lauh Mahfuz, az-zikr. Jadi ini kalimat az-zikir ini hati-hati, maksudnya Lauh Mahfuz, sebagaimana yang ada dalam ayat yang tadi sebelumnya, wa laqad katabna fi zabur min ba'di dzikr, yakni Lauh Mahfuz. Bukan zikir maksudnya subhanallah, alhamdulillah, itu beda lagi. Itulah pentingnya tafsir dan penjelasan dari ulama. Ini dua ayat yang disebutkan oleh Syekh untuk menguatkan firman Allah atau dalil dari Al-Quran tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua takdir sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan amalan manusia. Ini termasuk bagian dari yang wajib kita imani, sehingga iman kita kepada takdir menjadi benar, menjadi sempurna. Mungkin sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan bahasan berikutnya di pertemuan berikutnya biiznillah taala, masalah tentang rincian dari pencatatan takdir. Ada 5 rincian di situ dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini akan kita bahas biiznillah taala di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mempercepat pandemi ini. Dan semoga Allah memudahkan urusan kaum muslimin dan muslimah. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim kru yang ada di studio di sini sehingga berlangsungnya amal dakwah ini biiznillah taala. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.